Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Delayanti M. Purnomo. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan agama Islam sekolah dasar, khususnya di kelas 5 dengan materi Mari Membayar Zakat. Sebelum mulai belajar, kita biasa mengawalinya dengan apa adik-adik? Iya, benar sekali, kita awali dengan berdoa. Manfaat dari berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita mulai ya adik-adik ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Adik-adik, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu ya. Pertemuan yang minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang makna zakat, jenis-jenis zakat, serta siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat memahami zakat. Dengan alur tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan ketentuan pembayaran zakat dengan tepat. Baiklah adik-adik, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Masih ingatkah adik-adik ada berapakah jenis zakat yang adik-adik pelajari? Baiklah adik-adik, untuk mengingat jenis-jenis zakat, mari kita bernyanyi bersama ya. Kita menyanyi lagu jenis-jenis zakat. Bisa kita mulai adik-adik? Oke, 1, 2, 3. Zakat itu ada 2 macam. Zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah setelah berpuasa. Zakat mal, zakat harta dan pendapatan. Yeay, terima kasih adik-adik. Setelah bernyanyi tadi, kita dapat mengetahui bahwa jenis-jenis zakat ada berapa adik-adik? Ya, benar, ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai ketentuan membayar zakat. Kita mulai dari zakat fitrah ya. Zakat fitrah, syarat-syarat dalam membayar zakat fitrah yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut memiliki harta yang berlebih untuk memenuhi kebutuhannya di hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, orang tersebut mendapatkan bagian awal dan bagian akhir Ramadan walaupun hanya sebentar. Ketentuan selanjutnya dalam membayar zakat fitrah yakni waktu membayar zakat fitrah. Adik-adik tahu kan kapan waktunya membayar zakat fitrah? Iya, benar sekali. Membayar zakat fitrah itu waktunya selama bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian bentuk zakat fitrah. Bentuk zakat fitrah berupa bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Yang ketiga adalah ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah dalam satu orang yaitu 2,5 kg atau 3,5 liter. Ketentuan zakat selanjutnya yakni ada di zakat mal. Syarat wajib zakat mal yakni 1. Orang tersebut adalah orang yang beragama Islam atau orang Muslim. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila ya. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Yang kelima,
harta tersebut dalam milik yang sempurna. Artinya bukan barang titipan atau barang pinjaman. Adik-adik, perlu diketahui bahwa tidak semua jenis harta masuk dalam zakat mal. Jenis-jenis harta yang wajib dijakati yakni pertama, perhiasan emas dan perak. Yang kedua, uang simpanan dalam 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari perdagangan atau dari pekerjaan. Harta yang wajib dijakati selanjutnya adalah yang keempat, jenis hasil pertanian dan perkebunan. Yang kelima, hasil dari peternakan. Yang keenam, barang temuan atau rikaz. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai ketentuan dalam pembayaran zakat harta. Yang pertama, emas dan perak. Untuk emas dan perak, waktu membayarnya adalah ketika harta yang kita miliki telah mencapai 1 tahun. Misalnya, jika emas telah dimiliki telah mencapai 85 gram, sedangkan perak yang dimiliki telah mencapai 595 gram. Ukuran zakat yang dibayarkan untuk emas dan perak ini adalah 2,5% dari kadar emas atau perak yang dimiliki. Ketentuan zakat mal yang kedua yakni penghasilan. Waktu membayarnya adalah jika harta yang dimiliki tersebut sudah mencapai 1 tahun. Yang nisabnya yakni penghasilan bersih setara dengan emas 85 gram. Ukuran zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari penghasilan tersebut. Ketentuan zakat mal yang ketiga yakni hasil perkebunan. Waktu membayarnya adalah saat panen. Nisabnya adalah jika hasil perkebunannya itu adalah berupa buah-buahan yang ada kulitnya, itu sebesar 1.400 kg, dan yang tidak berkulit seperti sayur-sayuran itu 700 kg. Ukuran zakat yang dibayarkan adalah 5% jika menggunakan perairan berbayar seperti PAM, DAP, dan sebagainya, dan 10% jika menggunakan perairan gratis seperti air hujan. Ketentuan zakat mal selanjutnya yakni unta. Waktu membayarnya adalah ketika telah memiliki binatang tersebut selama 1 tahun. Nisabnya adalah 5 ekor unta. Ukuran zakat yang harus dibayarkan adalah 1 ekor domba. Ketentuan zakat yang berikutnya adalah sapi. Waktu membayarnya adalah ketika telah memiliki binatang sapi tersebut selama 1 tahun. Nisabnya adalah 30 ekor sapi. Ukuran zakat yang dibayarkan adalah 1 ekor sapi yang berumur 1-2 tahun. Ketentuan zakat mal yang berikutnya adalah kambing atau domba. Waktu membayarnya adalah jika telah memiliki kambing tersebut selama 1 tahun. Nisabnya 40 ekor kambing, serta ukuran zakat yang dibayarkan adalah 1 ekor domba. Ketentuan zakat mal selanjutnya yakni hewan lainnya. Waktu membayarnya adalah jika telah dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya adalah setara dengan harga emas 85 gram. Ukuran zakat yang dibayarkan karena setara dengan emas berarti ukurannya adalah 2,5% dari hasil peternakan. Ketentuan zakat mal yang terakhir yakni barang temuan atau rikaz. Waktu membayarnya adalah saat harta tersebut ditemukan. Nisabnya tidak ada nisab. Ukuran zakat yang dibayarkan adalah 20% dari jumlah harta temuan. Demikian penjelasan mengenai ketentuan dalam pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Apakah adik-adik sudah mengerti?
Baik, jika adik-adik sudah mengerti, kita latihan soal yuk. Sudah siap latihan soalnya adik-adik? Baik, soal yang pertama. Pak Andi ingin membayar zakat fitrah untuk keluarganya yang berjumlah 5 orang. Jika harga beras adalah 10.000 dan nisab zakat fitrah 2,5 kg, berapa uang yang harus dikeluarkan Pak Andi? Dari soal tadi, kita bisa melakukan penyelesaian. Yang pertama, nisab zakat fitrah 2,5 kg per orang. Sedangkan keluarga Pak Andi terdiri dari 5 orang. Berarti 2,5 dikali 5 orang sama dengan 12,5 kg. Jumlah tersebut adalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Andi. Sedangkan harga beras 1 kg itu adalah 10.000. Pak Andi akan membayar zakat dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras. Berarti jumlah zakat yang harus dibayar oleh Pak Andi yaitu 12,5 kg dikali 10.000 sama dengan 125.000. Jadi Pak Andi akan membayar zakat fitrahnya sebesar 125.000. Bagaimana adik-adik? Sudah paham cara mengerjakannya? Cara mengerjakan soal yang pertama, kita lanjut ke soal yang kedua, yakni Pak Ahmad memiliki emas sebanyak 100 gram. Emas tersebut dimilikinya selama setahun. Jika harga emas saat itu adalah 700.000 per gram, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad? Ayo, silahkan dijawab. Mari kita bahas sama-sama penyelesaiannya. Ketahui, emas yang dimiliki oleh Pak Ahmad itu sejumlah 100 gram. Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah 2,5% karena Pak Ahmad telah memenuhi nisab dan haul. Harga emas per gramnya adalah 700.000. Jadi 100 gram emas dikali 2,5% sama dengan 2,5 gram. Jadi emas yang akan dizakatkan oleh Pak Ahmad itu 2,5 gram. Karena diuangkan berarti 2,5 dikali 700.000 sama dengan 1.750.000. Kesimpulannya, zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad yakni sebesar 1.750.000. Sudah paham kan adik-adik? Setelah kita latihan soal, adik-adik bisa mengasah keterampilannya melalui kelompok diskusi dengan mengerjakan LKPD yang disediakan oleh Ibu Guru. Kesimpulan dari materi ini yakni zakat adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat dengan penuh keikhlasan, meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat wawasan baru mengenai cara membayar zakat dan cara menghitung zakat. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.